Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, adalah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan perintah yang ada di dalam Al-Qur'an sebagai hudan, sebagai petunjuk. Layaknya ketika kita menuju satu kota, maka kita akan mengikuti petunjuk atau arah yang mana dengan mengikuti petunjuk tersebut kita akan sampai pada tempat tujuan kita. Tapi kalau kita justru menyelisihi petunjuk tersebut, maka kita akan jauh tersesat dari tempat yang kita tuju. Begitu juga dalam menjalani kehidupan ini, petunjuk itu adalah Al-Qur'an. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka siapapun yang menjalankan yang terkandung di dalam Al-Qur'an, maka dia akan sampai pada tujuan utamanya, di antaranya adalah menggapai rahmat Allah yang berupa kenikmatan abadi di dalam surganya kelak. Tetapi sebaliknya, ketika kita bermain-main atau bahkan menyelisihi apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita sudah mengantarkan diri kita mengambil satu tiket menuju siksa abadi, neraka yang adabnya begitu pedih. Wal iyadu billah, mudah-mudahan kita semua terlindung daripadanya. Karena kita semua ini jamaah punya dua kapling. Masing-masing kita ini, baik orang beriman maupun orang kafir, itu punya dua kapling. Satu kapling di surga dan satu kapling di neraka. Maka cukuplah kita mengambil kaplingan surga, sedangkan kaplingan neraka biar diambil oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik, para penyembah berhala tersebut. Tetapi kaplingan itu bisa kita dapatkan kalau kita mengikuti petunjuk di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Maka belajar Al-Quran, membaca, memahaminya, menghafalnya, itu merupakan satu kewajiban bagi kita. Umur tidak menjadi alasan, pekerjaan juga tidak menjadi alasan untuk kita tidak mempelajari, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Kenapa? Ya karena itu adalah tiket kita untuk selamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi, kita diajarkan agar senantiasa berhusnudzon terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah, yang kisah kaum ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mengikuti jejak mereka, agar kita ini selamat, tidak mengulangi sejarah kegagalan satu kaum ini, yaitu kaum Yahudi. Di dalam surah Al-Baqarah itu banyak dijelaskan bagaimana akhlak dan perangai mereka.
Salah satunya adalah mereka ini suudzon, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan la yamutunna akhadukum illa wa huwa husnudzan billah. Jangan sampai kalian itu mati kecuali dalam posisi senantiasa berhusnudzon, berprasangka baik kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik buruknya ketetapan itu kita sebagai mukmin harus husnudzon. Bukan pas dapat nikmat saja kita berpikir Allah maha baik ya. Tapi saat diuji buruk kita berpikir Allah enggak sayang sama saya ini. Tetapi baik dan buruknya dalam pandangan atau takaran manusia, kita selalu berprasangka positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah itu diabadikan di dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Musa menyampaikan kepada kaumnya Bani Israel dari kalangan Yahudi ini. Wa idz qala Musa liqaumih, ketika Musa berkata kepada kaumnya, apa perkataan Musa? Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Bahwasanya Allah memerintahkan kepada kalian agar kalian menyembelih sapi betina. Jadi Nabi Musa ini menghadapi satu kaum yang saling memfitnah ketika itu. Ada seorang keponakan yang membunuh pamannya yang kaya, karena lama ditunggu pamannya ini tidak segera mati, maka dibunuhlah agar hartanya ini segera dia kuasai. Karena tidak sabar, seseorang akhirnya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dia bunuh satu jiwa yang tidak berdosa. Kemudian mayatnya ini diletakkan di rumah orang lain. Maka ketika esoknya mereka terbangun kaget, di depan rumahnya ada mayat. Siapa pembunuhnya ini? Maka wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha. Ketika mereka membunuh satu jiwa, maka mereka saling melemparkan tuduhan. Bukan saya, terus siapa? Berarti kamu. Yang dituduh bukan saya, berarti dia. Oh, dia juga begitu, kamu bukan. Mereka. Maka semua ini saling tuduh. Sebenarnya Nabi Musa ini sudah cukup jengah dengan kaum Yahudi ini. Tapi karena saking sayangnya Nabi Musa terhadap kaumnya, maka Nabi Musa meminta petunjuk kepada Allah. Sebab apa? Sebab kalau tidak ketahuan siapa pembunuhnya, maka dihukumlah qisas, yaitu dibunuh satu kampung tersebut. Maka semua kaumnya nanti akan habis ini dibunuh. Pengikutnya habis. Karena itu Nabi Musa berdoa kepada Allah ketika dimintai pertolongan, tolonglah minta kepada Tuhanmu supaya diberi petunjuk siapa yang membunuhnya ini. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah dan mendapatlah petunjuk itu, yaitu petunjuknya apa? Agar Allah memerintahkan agar kalian menyembelih sapi betina. Maka apa korelasinya ini, Pak? Nyawa yang mati dengan menyembelih sapi. Tidak ada koneksinya, tidak nyambung ya. Itu pikiran orang-orang Yahudi. Maka mereka responnya adalah qalu, bukan sami'na wa ata'na, tetapi qalu apa? Atattakhiduna huzwa. Wahai Musa, kamu jangan main-main. Ini urusan mencari pembunuh, malah diperintahkan menyembelih sapi betina. Apa hubungannya ini? Artinya apa? Dia enggak percaya pada perintah itu. Mereka juga enggak percaya kepada pembawa perintah itu. Siapa? Musa. Enggak percaya Taurat, enggak percaya Musa,
dan tidak percaya yang memberikan perintah kepada Musa. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun ia katakan qalu atattakhiduna huzwa, wahai Musa, kamu ini bermain-main dengan kami, berarti dia juga menuduh kitabnya main-main, juga menuduh Allah bermain-main dengan mereka. Maka dalam kehidupan kita ini, jamaah dimuliakan Allah, model seperti ini jangan diulang. Diuji oleh Allah. Ya Allah, kenapa saya yang diuji? Apa salah saya? Saya ini sudah sholat, kok masih engkau uji juga? Saya sudah berpuasa, saya sudah bersedekah, saya sudah berdoa, kenapa enggak juga engkau kabulkan? Ini model lain karakter Yahudi yang hidup di masa zaman ini. Kita mendekte Allah, sepertinya Allah tidak benar ini ngaturnya ini. Wong saya mintanya seperti ini, dikasih yang model lain. Ini Allah maunya apa ini? Maka itu bentuk prasangka buruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ulangi modelnya orang Yahudi hidup dalam diri kita. Karena kita sering berdoa ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku golongan orang-orang Yahudi. Jangan engkau jadikan perilakuku seperti perilakunya orang Yahudi yang mengkufuri kitabnya. Kita kan juga sering begitu, Pak. Disuruh fokus yang halal, meninggalkan yang haram. Tapi masih juga perilakunya ngambil yang haram, ya. Sudah punya istri yang halal, malah cari wanita yang haram. Disuruh makan yang halal, bingung sibuk mencari yang haram. Disuruh minum minuman yang halal, bermainlah khamr. Dan seterusnya. Itu bukti bahwa kita nggak percaya kepada Al-Quran. Seperti perilakunya orang Yahudi yang nggak percaya kepada Taurat. Meskipun lisan mereka mengatakan, kami ini beriman. Qalu nu'minu bima unzila alaina. Dusta keimanan lisan mereka dengan amalan-amalan yang mereka lakukan selama ini ternyata menyelisihi Taurat. Begitupun kita. Nah, perilaku suudzon ini, jamaah dimuliakan Allah, bisa menjadikan kekufuran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ini orang yang beriman, orang yang hidup ini pasti diuji oleh Allah. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan, yang menciptakan kematian, untuk apa? Menguji kalian. Bedanya apa? Ya, kita ini orang mukmin dan orang kafir sama-sama diuji. Kita juga sakit, mereka juga sakit. Kita mungkin juga susah, sedih, mereka juga merasakan kesusahan dan kesedihan. Sama. Bedanya bagi orang yang beriman karena dia berhusnudzon kepada Allah, ujian-ujiannya, sakitnya, gelisahnya, kegundahannya itu menjadi sarana penggugur dosa dan pengangkat derajatnya di sisi Allah. Sehingga orang mukmin itu ketika diuji oleh Allah dengan satu kenikmatan dia bersyukur. Kalau diuji dengan sesuatu yang tidak mengenakan dia bersabar. Dan dua-duanya ini baik. Syukur itu baik. Jadi orang kaya, orang sukses dengan kekayaannya, dengan kesuksesannya, dia bantu orang. Tapi kalau pas lagi nggak punya, dia bersabar. Dengan kesabarannya itu menggugurkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Kalau orang kafir, dia sakitnya menambah rasa deritanya dalam kehidupannya.
Tidak dapatkan apa-apa. Karena mereka nggak percaya akhirat. Sedangkan kita, sakitnya itu adalah kebaikan. Seperti hadis Nabi, ma yusibul mu'min, apapun yang menimpa seorang mukmin min wasabin, dari sakit. Mungkin ada di antara kita yang sakit terus menerus. Wala nasabin, capek bekerja, ya, pagi berangkat, petang pulang, terus begitu. Belum kena macetnya, kadang kecelakaan, kadang diomeli dan seterusnya. Capek. Wala hamin, gelisah dalam dirinya. Wala khuznin, sedih. Ada anaknya meninggal, orang tuanya meninggal. Ada yang saudaranya terkena musibah, sedih. Wala ada, atau mungkin disakiti, didolimi oleh orang lain. Hatta syaukatu yushakuha, sampai ada duri yang menimpa dirinya, illa kaffarallahu biha min khataya. Semua hal itu akan menjadi kafarah, penghapus min khataya, dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Sehingga orang mukmin itu Masya Allah menakjubkan. Baiknya itu kenikmatan, musibahnya itu juga kebaikan. Maka kita husnuzan. Maka dengan ini kita nggak boleh mendikte kepada Allah. Karena doa-doa kita itu ketika kita berdoa pasti dikabulkan atau tidak? Hah? Kalau kita berdoa itu harus yakin. Kata Nabi, ud'ullah. Kalau kamu meminta kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu harus yakin. Husnudzon, pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, kapannya yang sabar? Bisa jadi kalau dikasihkan sekarang malah menjadi musibah, maka Allah tunda. Nanti mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi, mungkin 3 tahun lagi. Harus yakin. Dan yakin kita itu harus 100%. Tidak boleh yakin kita kepada Allah hanya 90%. Tidak yakin itu namanya. Yakin 100%. Seperti kita meyakini setelah hari Jumat itu pasti hari Sabtu. Yakin kita, nggak ada yang ragu itu. Oh, besok Sabtu pasti ya, pasti. Nggak mungkin besok Senin. Oh, mungkin besok Selasa. Itu keyakinan yang nggak pasti itu. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, seperti keyakinan kita begitu. Tidak boleh ragu sedikit pun. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Jangan kemudian ketika belum dikabulkan kita suudzon kepada Allah. Ini jangan-jangan Allah tidak menerima doa saya ini. Allah enggak mengabulkan doa saya ini. Saya sudah minta berbulan-bulan tapi belum juga dikabulkan. Kalau gitu saya enggak usah berdoa lah gitu. Katanya kalau saya sedekah sakit saya disembuhkan. Ini saya sudah sedekah enggak juga disembuhkan. Saya enggak usah sedekah lah. Nah, ini nama isti'jalu fid du'a, terburu-buru dalam berdoa, tidak sabar dia, suudzon dia dengan Allah Subhanahu wa taala, mendikte dia dengan urusan Allah. Akhirnya dia putus asa, tidak mau sholat lagi, Pak. Kenapa kamu enggak sholat? Saya sholat, tidak sholat sama saja, ekonomi saya begini-begini saja gitu. Akhirnya dia putus asa dia. Maka masuklah dia dari kalangan golongan setan. Naudzubillah. Tapi teruslah kita yakin. Kapan itu urusan Allah. Kita berdoa saja. Pasti dikabulkan? Pasti. Dan harus yakin begitu jamaah. Itulah jamaah dimuliakan Allah, pelajaran dari kisah satu kaum yang dia tidak pernah berprasangka baik kepada aturan-aturan Allah. Padahal kalau dia husnudzon, dia jalani saja, ya, baru 2 atau 3 ayat setelahnya Allah buka hikmah kenapa mereka disuruh menyembelih seekor sapi betina itu, yaitu dengan sebagian dari anggota tubuhnya ketika dipukulkan kepada tubuh mayit, maka mayit itu akan hidup dan bisa bicara. Siapa?
dalang atau otak pembunuhan yang dilakukan oleh kalangan mereka ini. Tapi mereka tidak sabar. Ketika dapat ujian pun banyak di antara kita nggak sabar. Ya Allah, kok bangkrut usaha saya ini? Ya Allah, kenapa kok saya ini di PHK misalkan? Ya Allah, kenapa begini? Kenapa begini? Kita mempertanyakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti itu. Kita terima, ya Allah, ini adalah ketetapan-Mu yang terbaik dan saya yakin Engkau sudah menyiapkan ganti yang jauh lebih baik. Itu adalah respon seorang mukmin ketika mendapati ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah dimuliakan Allah, marilah kita pelajari ayat-ayat Allah, kita fahami maknanya, kemudian kita renung-renungkan, kita hayati, jadikan itu pola fikir kita dalam menyikapi apapun dalam hidup ini. Ikuti langkah orang-orang yang berhasil masuk surga. Jangan ikuti langkah-langkah orang-orang yang sudah ditetapkan Allah menjadi ahli neraka. Dan itu semua sudah ada dalam petunjuk Allah di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan keimanan yang kokoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diberikan kemampuan menjalankan hidayah petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan kesabaran dan kesyukuran, berlandaskan husnudzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bis salati was salami ala nabiyyinal karim wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nina kullah wa la takilna ila nafsina tarfat ain. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma faqihna wa dhurriyyatana fid din wa 'allimna fit ta'wil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimus shalah.